Pohon Natal pertama kali diperkenalkan oleh Santo Bonifacius. Ia dikenal sebagai pribadi yang saleh dan suci. Pada tahun 716, Paus Gregorius II mengirim para misionaris ke Jerman, dan Santo Bonifacius pun bergabung dengan para misionaris. Ia kemudian ditugaskan oleh Paus sebagai pengkhotbah Injil. Ia dikenal ramah namun tegas. Segala usaha ia lakukan demi mewartakan Injil pada warga pribumi di Jerman pada waktu itu. Berkat kerja kerasnya, Santo Bonifacius dengan mudah diterima oleh masyarakat dan pemimpin suku Hesse di Jerman Timur. Kabar bahagia ini tersiar sampai di Roma. Tanpa ragu, Paus Gregorius II mengangkat Bonifacius sebagai uskup agung untuk seluruh daerah Jerman Timur. Tanggung jawab baru sebagai seorang uskup di zaman itu bukanlah hal yang mudah. Ia harus mengubah cara berpikir masyarakat setempat yang masih memuja Dewa Thor. Dari perjalanan misionarisnya, Santo Bonifacius tahu setiap musim dingin penduduk akan berkumpul di bawah sebuah pohon oak besar yang didedikasikan sebagai tempat pemujaan Dewa Thor. Dalam pemujaan tersebut mereka akan mengorbankan manusia, biasanya seorang anak kecil. Lalu Santo Bonifacius ingin mengubah desa tersebut dengan menghancurkan pohon oak yang dipuja oleh masyarakat setempat. Menurut kepercayaan masyarakat, tak ada hal lain yang bisa menyenangkan Dewa Thor selain persembahan kurban manusia. Saat itu tepatnya di malam Natal, Santo Bonifacius dan beberapa rekannya mendapati warga setempat tengah berkumpul di hutan, tepatnya di bawah pohon oak untuk melakukan pemujaan. Di bawah pohon tersebut, warga setempat telah membangun sebuah mezbah khusus untuk meletakkan kurban. Untuk mencegah pengorbanan manusia, Santo Bonifacius kemudian mendatangi pohon oak besar yang disembah oleh kaum pagan sebagai pohon suci Thor. Bonifacius mengumumkan niatnya untuk menebangnya, lalu masyarakat setempat mengatakan, jika pohon itu ditebang maka kamu akan tersambar petir. Santo Bonifacius memegang kapak dan mulai menebang pohon oak hingga akhirnya roboh yang langsung membuat orang-orang pagan yang menyaksikan terkejut dan akhirnya percaya bahwa dewa-dewa mereka palsu. Keajaiban pun terjadi. Setelah pohon oak tumbang, tumbuhlah anakan pohon cemara. Bonifacius menyatakan, pohon cemara ini sebagai pohon suci baru, lambang kehidupan abadi dan Kristus anak Yesus, karena daunnya selalu hijau dan puncaknya menunjuk ke langit. Dengan dipenuhi sukacita, Santo Bonifacius berbicara kepada banyak orang, bahwa malam itu tidak akan ada kurban darah manusia, sebab malam itu adalah malam kelahiran Sang Juru Selamat. Santo Bonifacius lalu menegaskan kepada warga setempat, bahwa pohon cemara kecil ini akan menjadi pohon kudus kalian mulai malam ini. Berdasarkan kejadian inilah, pada abad berikutnya tradisi Katolik menggunakan pohon cemara sebagai pohon Natal dan lambang untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus. Tradisi ini kemudian menyebar ke seluruh dunia hingga sekarang. Semoga bermanfaat. Salam satu cangkul.